Pagiku cerahku matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi. Saya mengajar di SDIT Nurul Ilmi Tenggarong. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 2022 LPTK Universitas Mula Warman Samarinda. Pada kali ini saya ingin berbagi tentang menyusun cerita praktik. Lokasi yang saya ambil kali ini adalah di SDIT Nurul Ilmi Tenggarong kelas 3A, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa kelas 3 Nabi Nuh alaihissalam di SDIT Nurul Ilmi Tenggarong dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, pendekatan saintifik, metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, dan menggunakan gambar melalui PowerPoint serta AI Google Assistant. Situasi pembelajaran saat ini menurut saya masih dalam masa peralihan dari PJJ ke PTM, sehingga hal ini masih membuat banyak peserta didik pelan-pelan beradaptasi. Tantangannya dari analisis hasil kajian wawancara dan literatur penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan pemahaman abstrak siswa pada materi perubahan wujud. Antara lain, pertama, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk mengilustrasikan materi pembelajaran yang bersifat abstrak. Yang kedua, metode materi pembelajaran yang digunakan oleh guru bersifat membosankan dan kurang variatif. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak inovatif. Yang keempat, motivasi belajar siswa rendah. Dari penyebab di atas, tantangan dapat dihadapi oleh guru adalah yang pertama, pemilihan media yang tepat dan menarik bagi siswa. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang variatif sehingga siswa merasa menarik dan tertarik antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik siswa. Yang keempat, guru terus bisa menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Aksi dari langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai dengan tantangan yang dihadapi adalah yang pertama, perencanaan dengan pembuatan set perangkat pembelajaran. Yang kedua, pemilihan metode dan media, yaitu strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan metode dan media. Kedua, memilih strategi dengan pendekatan saintifik dan PPACK. Yang ketiga, proses pembuatan dan pengadaan media dimulai dari guru mencari gambar sesuai dengan materi, lalu disajikan dalam bentuk PowerPoint dan bantuan teman sejawat dalam proses pengamatan dan rekaman. Yang keempat, digunakan untuk membuat media ini antara lain laptop, LCD, handphone, media gambar. Ketiga, pemilihan model pembelajaran. Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kompetensi guru dan menyusun perangkat pembelajaran dan kreativitas dalam merancang kegiatan pembelajaran yang dapat membangkitkan minat belajar siswa.
refleksi hasil dan dampak, yaitu dampak dari reaksi dan langkah-langkah yang dilakukan pembuatan hasil yang efektif. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, penggunaan media berbasis TPA-CK yang diimplementasikan dalam bentuk media yang menarik dan bentuk PowerPoint dapat membuat peserta didik lebih semangat dan tidak mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa menjadi sangat tertarik dan tidak merasa bosan dalam menjalani proses pembelajaran, dan dari hasil evaluasi tersebut diperoleh hasil peserta didik semuanya telah mendapatkan nilai di atas KKM. Yang kedua, siswa lebih bersemangat dan aktif dalam menjalani proses pembelajaran, bahkan sampai pada penyelesaian tugas-tugas di rumah. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran PPL menunjukkan berpikir kritis siswa terlihat dari tanggapan dan jawaban yang disampaikan guru saat pembelajaran. Yang keempat, desain kegiatan yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Testimoni dari kepala sekolah, ikut testimoni dari teman sejawat, berikut testimoni dari orang tua siswa, berikut testimoni dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Jadi sebelum kita mulai, siapa yang duluan berangkat tadi pagi? Ya, Saita. Ya, Saita yang pertama. Silakan Saita dipimpin. Bismillah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, tema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran keempat. Materi pokoknya tentang perubahan wujud benda dan keberagaman. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, bisa. Ya. Iya, pintar. Nah, sekarang ya betul tadi air panas yang ditutupi dengan air dengan tutup gelas, maka terjadi titik-titik air di atasnya. Kemudian yang kedua, ini adalah kaca mobil. Kaca mobil ketika cuaca dingin, kacanya terjadi embun ya. Kalian pernah memegangnya dan tangan kalian basah. Ayo Arka. Ustazah bawa apa ya ini? Iya, Ustazah bawa es batu. Kita akan memastikan sebelum Ustazah memberikan es batu, Ustazah membagikan LKPD-nya dulu. Silakan. LKPD-nya soalnya. Ya,
PDI adalah bersifat seperti air, tidak padat dan tidak merupakan satu air. Laksa ialah benda cair. Terima kasih buat Rizky. Ya, setiap anggota keluarga memiliki kedudukan yang berlaku secara umum dan menurut. Ayah mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga. Ibu sebagai ibu rumah tangga. Dan saya dan kakak Wabarakatuh. Kami dari kelompok planet akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayah perannya kepala keluarga. Tugasnya adalah mencari nafkah. Tugas mendidik anak. Tugasnya membantu keluarga. tentang apa? Tentang apa tadi? Anggota keluarga. Apa? Bahan? Segala puji bagi Allah. Baca di Quran Suci, Subhanaka Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Rahmah, Kepala Sekolah SD IT Nurul Ilmu Tenggarong. Pada kesempatan kali ini akan memberikan testimoni terkait video pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Nurul Ilmi dalam rangka praktek pengalaman lapangan atau PPL, pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Secara umum, kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas 3, kelas yang diampu oleh Ibu Nurul Ilmi berjalan dengan cukup baik. Kita lihat di kegiatan awal, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup terkoordinasi, terorganisasi dengan baik. Itu artinya pengelolaan kelas atau manajemen kelasnya juga bisa dilakukan dengan baik. Dan kita lihat pemanfaatan sarana prasarana atau IT juga dilakukan dengan baik dalam rangka menunjang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Selain itu, peserta didik juga interaktif dengan guru, ya, ada respon timbal balik antara guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, kemudian juga dalam kegiatan mengerjakan tugas atau LKPD dari Ibu Nurul Ilmi juga melakukan pemantauan dengan cukup baik. Dan mudah-mudahan kedepannya kegiatan di kelas bisa lebih menyenangkan, lebih baik,
Sukses terus untuk Ibu Nurul Ilmi, jangan berhenti untuk mengupgrade, meningkatkan kapasitas diri, karena kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru harus terus memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaitu Aprinanti dari SDIT Nurul Ilmi Dengaran. Saya di sini sebagai teman sejawat dari Sekolah Nurul Ilmi. Saya di sini ingin memberikan testimoni dalam proses pembelajaran yang disampaikan Ustaz Nurul Ilmi. Guru menyampaikan dengan baik dan sangat kreatif. Peserta didik pun dapat menikmatinya bersama. Guru menyampaikan pembelajaran berbasis masalah, mengajukan pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan dan presentasi hasil diskusi. Peserta didik bersemangat belajar dan membangkitkan minat belajar siswa, serta memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Sukses selalu buat peserta Nurul ini. Semoga rekan-rekan guru dapat termotivasi agar terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu wali murid dari kelas 3A. Setelah melihat PPL dari Ustazah Ilmi, saya berpendapat cara beliau mengajar memang sangat luar biasa dan sangat bagus ya, dan saya apresiasi. Beliau mengajar tentang pentingnya religius dan nasionalis, mengajari anak untuk membudayakan saling sapa dan memberi salam. Itu sangat luar biasa. Dan salah satu cara beliau mengajar mental kepada anak-anak yaitu dengan memberi pertanyaan kepada siswa. Tentu ini melatih mental sejak dini agar siswa lebih percaya diri. Saya lihat beliau juga menanggapi pendapat siswa dengan sangat baik, cepat dan tanggap ya. Ada juga tentang kreatif dan motivatif. Ini luar biasa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan imajinasinya, mendukung siswa untuk berkreasi sejak dari dini. Ada juga critical thinking dan problem solving. Nah, ini menyangkut masalah kemajuan teknologi. Pendapat saya ini harus lebih ditingkatkan lagi karena semakin majunya perkembangan zaman, anak-anak jangan sampai ketinggalan, karena anak-anak kita termasuk generasi milenial ya. Beliau juga mengajarkan tentang kemandirian. Ini sangat penting juga karena mandiri harus diajari sejak dini. Saya lihat ada bagian mencari makna kosakata menggunakan Google Assistant. Nah, ternyata ini sangat luar biasa. Dengan adanya perkembangan teknologi dapat memberikan dampak positif bagi siswa yang biasanya menggunakan kamus, sekarang bisa dicari menggunakan Google Assistant. Ini sangat luar biasa. Mungkin sekian. Tetap semangat untuk Ustazah Ilmi. Semoga diberi kesehatan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa dari kelas 3A. Alhamdulillah, pelajaran yang kami dapat yaitu perubahan hidup dan peran anggota keluarga. Sudah bagus, kami dapat mempraktekkan penggunaan melalui es batu yang dimasukkan di gelas. Setelah diamati, ternyata perubahan itu nyata terjadi. Kami mempresentasikan hasil pengamatan kami secara berkelompok. Sangat seru ya, apalagi lagu yang dinyanyikan sesuai dengan materi. Gambar PowerPoint-nya juga menarik. Terima kasih Ustazah.